Ada banyak banget perubahan yang terjadi untuk seleksi masuk perguruan tinggi tahun depan. Ada beberapa yang berubah. Yang pertama, SNMPTN udah nggak ada lagi. Ya, SNMPTN udah nggak ada lagi, tapi diganti sama yang namanya seleksi nasional berdasarkan prestasi. Terus yang selanjutnya yang bikin heboh akhir-akhir ini adalah TPA udah nggak ada, tes potensi akademik udah nggak ada, terus coba diganti TPS. Banyak sih pro kontranya gitu. Kemarin sempat aku bikin ya tanya-tanya gitu di Instagram gitu. Setuju nggak sih kalau UTBK tahun depan cuma TPS doang? Dan jawaban dari teman-teman itu ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Bahkan aku juga baca beberapa cuitan teman-teman di Twitter bilang kalau sumpama ya kalau cuma TPS doang gimana yang lain, gimana gue yang udah susah-susah belajar TPA gitu, apakah itu jadi udah sia-sia atau gimana? Basicnya ya kalau kalian belajar itu yang penting ikhlas gitu, karena pada akhirnya tujuan kita belajar tuh untuk apa sih? Tujuan kita belajar itu ya untuk mendapatkan ilmu kan. Ilmu itu untuk nantinya digunakan untuk diri kita sendiri dan bermanfaat kepada orang lain, kan kuncinya itu. Tapi ya nggak salah juga kalian belajar untuk masuk di perguruan tinggi. Tapi kita bahas satu-satu deh, dari SNMPTN dulu yang akhirnya nggak ada di tahun depan terus diganti menjadi seleksi nasional berbasis prestasi. Ini aku coba ulangi lagi beberapa kata-kata dari Pak Nadiem Makarim ya. Masalah jadi banyak gitu. Pertama, saat siswa ingin memilih prodi yang sedang tren dan berbeda dengan jurusan saat SMA, jadi tidak bisa mengeksplorasi tren tersebut. Berubahnya SNMPTN menjadi seleksi nasional berbasis prestasi, ini aku ya setuju-setuju aja. Karena sejauh ini banyak orang-orang itu ya cuma fokus sama satu mata pelajaran aja. Padahal dunia ini semakin berkembang. Kemampuan seseorang untuk punya ilmu lintas disipliner itu penting banget. Jadi ketika kamu pengen menjadi seorang arsitek gitu, ya kamu nggak cuma butuh desain tapi juga butuh hal-hal yang lain. Contoh nih, salah satu contoh kasus yang dibilang sama Pak Nadiem Makarim dan aku setuju banget tuh kata-katanya kurang lebihnya gini. Kalau kita pengen menjadi pengacara, ya, kita memang butuh ilmu hukum, tapi kita juga butuh ilmu-ilmu lain selain ilmu hukum. Salah satunya adalah ilmu komunikasi. Pak Nadiem juga memberi contoh lain. Kalau seumpama kita pengen jadi sutradara film, kan ilmunya itu perfilman, ya kan? Tapi juga butuh ilmu-ilmu lain kayak ilmu marketing, pemasaran, dan lain sebagainya. Dan yang jelas di SNMPTN tahun depan atau yaitu seleksi nasional berbasis prestasi, ada beberapa perubahan. Perubahan yang pertama adalah minimal 50% rata-rata nilai raport seluruh mata pelajaran. Jadi nggak ada tuh yang kayak difokusin dan lain sebagainya. Jadi rata-rata semua mata pelajaran itu bobotnya 50%. Selain itu 50% lainnya apa? 50% lainnya adalah komponen penggali minat dan bakat. Itu nilai maksimalnya 2 mata pelajaran pendukung prestasi atau portofolio gitu. Jadi buat kalian yang punya portofolio nih, ya kalian bisa langsung masuk, dan menurutku ini jauh lebih enak kalau dari aku sendiri ya. Seperti yang aku bilang tadi, aturan yang baru itu udah gak ada tes mata pelajaran. Kalau biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kan kita pengen masuk PTN ya, kalau kalian saintek harus belajar kimia, harus belajar biologi gitu kan. Kalian juga harus belajar fisika. Kalau yang sosum belajar ekonomi, belajar geografi, dan lain sebagainya. Tapi besok nggak ada. Ini ada satu hal yang menarik juga gitu. Ada pro dan kontra dari teman-teman. Biasanya yang pro tuh bilang gini, wah asik, kayak waktunya lebih singkat aja. Oh belajarnya jadi lebih sedikit. Tapi yang kontra banyak. Wah jadi saingannya banyak dong. Cuma TPS doang. Jadinya orang-orang bisa lintas jurusan dengan seenaknya dong gitu. Justru kalau menurutku ya, hal ini lintas jurusan biasanya. Kalau lintas jurusan dulu, aku sebagai anak IPS selalu makan hati gitu. Kalau sumpama jurusanku direbut sama anak-anak IPA gitu. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu hal yang bikin anak-anak IPS tuh ngerebut jurusannya IPA gitu. Tapi bisa timbul satu masalah lagi ketika nanti anak yang dari ilmu sosial atau dari saintek gitu, linjur, dia paham nggak masalahnya gitu kan? Kalau seumpama kita belajar tentang UTBK yang ada tes potensi akademinya kan orang lain jadi paham gitu kan, setidaknya itu belajar dulu gitu. Tiba-tiba nanti ada anak IPS masuk ke dokteran gitu, atau tiba-tiba anak IPA masuk di jurusan sosial yang butuh sosial banget, paham nggak kayak gitu? Coba anak
yang IPA masuk ke sejarah gimana kayak gitu. Itu masih menjadi problem. Tapi so far aku setuju dengan beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Nadiem gitu. Terkait dengan yang tadi aku bilang, konsep belajar. Kadang orang belajar itu tujuannya untuk apa sih? Kan untuk memperkaya ilmu yang ada di dalam diri sendiri gitu kan. Terkadang kalau dari sudut pandang Pak Nadiem dan orang-orang kementerian nih mikirnya adalah gara-gara ada nih TPA nih, tes potensi akademik, guru-guru jadi ngedrill gitu, orang tua jadi fokusin ayo belajar UTBK biar masuk kampus gitu, siswa-siswanya juga nggak peduli sama mata pelajaran lain gitu. Padahal kalau seumpama kita ngomongin pelajaran lain kayak agama itu kan juga butuh juga gitu kan. Dilihat dari perspektif itulah makanya dihapuskan. Kenapa cuma TPS doang? Karena TPS diyakini itu adalah salah satu cara untuk menyeleksi orang-orang secara adil gitu. Adilnya tuh gimana? Karena gini, kita kalau kuliah itu beda banget ya sama SMA. Ditakutkan kalau seumpama TPA itu cuma ngapal-ngapal doang. Padahal kalau kita kuliah itu dibutuhkan cara penyelesaian masalah, critical thinking, nggak cuma soal tentang hafal menghafal kayak gitu. Bahkan diharapkan ketika nanti kalian udah keluar dari kuliah, kalian kan terjun ke masyarakat tuh. Kan nggak mungkin apal-apalan. Kayak nggak mungkin tuh soal di lapangan tuh kayak matematika 1 + 1 × 0 kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Sin, cos dan lain sebagainya itu mungkin ada di beberapa part pekerjaan, tapi kalau di lapangan, di masyarakat ya nggak serumit apalan itu gitu. Jadi pengetahuan dan kemampuan otak untuk mengolah informasi, critical thinking, cara kita berpikir, itulah yang dites. Selain itu, ada satu part yang aku suka banget. Kalau kita ngomong pendidikan itu kan hak segala bangsa ya. Jadi nggak memandang kamu dari suku apa, kamu dari ras apa, gendernya apa, dan juga kita nggak melihat dari pendidikan untuk si kaya, pendidikan untuk si miskin, enggak. Semua tuh egaliter. Jadi dulu kalau seumpama pengen masuk di perguruan tinggi itu kan banyak orang yang punya finansial yang berlebih, itu ya punya akses yang lebih banyak, kayak kamu bisa ikut bimbel, kamu bisa ikut hal-hal yang lain gitu kan. Tapi dengan adanya TPS ini ya mungkin akan lebih egaliter gitu. Egaliter itu dalam artian lebih adil untuk orang-orang yang tidak punya kapasitas untuk ikut bimbel dan lain sebagainya. Walaupun pada akhirnya nanti bimbel-bimbel juga bakal bikin paket program skolastik kayak gitu. Tapi seenggaknya kalau kita ngomongin tentang masuk perguruan tinggi, yaitu tadi, ilmu itu tidak hanya tentang yang dihafal, tapi bagaimana cara kita mengolah pikiran kita dan bagaimana cara kita untuk menjadikan diri kita itu paham, itu yang paling penting, bukan sekedar menghafal. Dan perubahan selanjutnya adalah tentang perubahan seleksi mandiri. Kemarin sempat ramai tuh, seleksi mandiri bakal dihapus dan sebagainya. Tapi poinnya adalah Pak Nadiem bilang kalau seumpama nanti seleksi mandiri ini ya kita harus kawal bersama-sama. Kembali lagi ke poin, pendidikan adalah hak segala bangsa. Jadi kita memang harus mengawal. Kayak nanti di seleksi mandiri itu kuotanya tinggal berapa dan lain sebagainya, itu harus dibuka di publik kayak gitu. So far itu sih kalau dari aku, menurutku yang poin kedua terutama ya tentang UTBK SBMPTN apakah setuju atau enggak. So far aku setuju aja, dan mungkin kalau dari kalian punya pendapat lain silakan komen di bawah. So far lanjut aja kita diskusi, karena ya sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontranya gitu ya. Oke, diskusi aja di bawah dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan see you.